يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي. Mesti ngikut mereka, dapat mereka sudah. Dapat mereka sudah. Coba lihat muslimat kita yang mestinya menutup aurat, mereka buka. Kalau itu muslimat menjadikan Allah selalu bersamanya, dia tidak akan melakukan itu. Kenapa? Dia tahu hukum membuka aurat itu haram. Tidak bakal dia lakukan. Kenapa? Karena sedikit-sedikit dari hati muslimat, istri dan anak-anak gadis kita udah dijauhin Allah, dijauhin Nabi Muhammadnya, dikikis pelan-pelan hukum-hukum dan syariat yang dibawa Nabi Muhammad di dalam benak istri dan anak kita. Ini dari sisi perempuan, sehingga mereka keluar pakai jilbab, baju tetap aja ketat, payudara kelihatan, bentuk badan kelihatan. Adakah Allah di hati mereka saat mereka menggunakan itu? Saya tanya. Kalau di hati mereka ada Allah dan Rasul, demi Allah tidak bakal dipakai itu pakaian yang diajarkan sama orang-orang yang tidak beriman. Tidak bakal diikutin sama mereka. Kenapa? Saat dia mengikuti yang dibawa oleh orang-orang yang tidak beriman, berarti tidak ada Allah pada dirinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya sayyidil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Ta'ala yang senantiasa mengumpulkan kita dalam kebaikan-kebaikan untuk melanjutkan daripada salah satu kajian rutin kita di masjid dan di tempat yang mulia ini, yaitu pembahasan tentang kitab Bidayatul Hidayah lil Imam Al-Ghazali alaihi rahmatullah. Setelah kita melalui beberapa bab yang membimbing hati kita untuk senantiasa mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, masuk kita kepada pembahasan yang baru, yaitu bagian adab bergaul, adab bersahabat, bergaul dengan Zat yang Maha Pencipta Subhanahu wa Ta'ala, dan adab bersahabat, bergaul dengan makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini bagian daripada ketiga daripada bagian adab-adab yang mesti ada pada diri setiap orang. Pertama, Imam Al-Ghazali menjelaskan di sini adab antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. I'lam anna sahibuka alladhi la yufariquka fi hadarika wa safarika wa naumika wa yagalatika bal fi hayatika wa mautika huwa rabbuka. Ketahuilah bahwa sesungguhnya teman
yang tidak pernah berpisah denganmu, yang tidak pernah menjauh dari dirimu, senantiasa hadir bersamamu dimanapun engkau berada, dalam keadaan engkau mukim atau engkau musafir, dalam keadaan engkau tidur atau terjaga, bahkan di dalam kehidupanmu dan setelah kehidupan. Dialah Allah sebaik-baik teman bagi kita sekalian. Maka dari itu, ketika kita mengetahui dan memahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah teman yang paling baik untuk kita dari segala sudut pandang, yang saat ini, yang akan datang, kehidupan dunia atau setelah kehidupan dunia, maka seyogyanya bagi orang yang beriman kepadanya untuk tidak mengambil atau memilih teman yang melebihi daripada pertemanan antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dialah sahabat sejati kita, teman baik duduk kita, teman baik untuk kita meluapkan isi hati kita, teman baik untuk kita berdialog dalam segala urusan kita, teman baik untuk kita mencurahkan unek-unek yang ada di dalam hati dan pikiran kita, teman baik untuk kita mendapatkan sebaik-baik solusi di dalam kehidupan kita, teman baik untuk kita dalam segala macam bentuk apapun dan dinamakan apapun itu. Dia adalah Allah. Tapi pertemanan antara kita dengan Allah, pertemanan antara seorang hamba dengan Allah, itu manakala kita menjadikannya teman. Kalau tidak seperti itu, maka dia tidak akan menemani kita. Kita ini manusia pada umumnya, bahkan sering kali saat kita butuh dengan Allah baru kita datang dan merintih. Saat kita dihujani begitu banyak permasalahan, baru kita minta kepada Allah solusi. Di saat kita menginginkan sesuatu, baru kita meminta di hadapan Rabbi, Tuhan kita. Tapi ketika semua yang kita dapatkan, semua yang kita inginkan kita dapatkan, semua yang kita harapkan kita dapatkan, maka dia kita lupakan. Atau kita terlena dan terlupakan dengan apa yang telah diberikan kepada kita darinya. Jika seandainya saja dalam keadaan dan kondisi seperti apapun, kita selalu menjadikannya teman hidup kita,
Maka itulah yang dimaksudkan di dalam hadis qudsi yang dia Allah sendiri berfirman, ana jalisun man dzakarani. Aku, kata Allah, adalah teman duduk bagi orang yang berzikir kepadaku, artinya yang mengingat aku. Maksudnya apa? Ketika kita tidak mengingat Allah, maka Allah tidak mau menemani kita. Kapanpun kita mengingat Allah, kapanpun kita pengen jadikan Allah teman kita, maka kapanpun juga Allah akan menjadi teman bagi kita. Ya. Dan itu kesempatannya saat kita mengingatnya. Saat kita mengingat Allah, saat itu dia menjadi teman kita. Berarti kalau kita tidak mengingat Allah, Allah tidak ada di sisi kita. Allah tidak ada di sisi kita. Bukan itu kesalahan kecuali dari kitanya yang berulang, karena kita menjauh darinya. Kita yang pelan-pelan menjauh darinya. Tapi lihat bagaimana sudut pandang dari Allah, perhatiannya yang begitu besar kepada hambanya yang menjauhkan diri dan hatinya dari dia. Ya. Bahasanya kalau seandainya antar makhluk sesama manusia, kita dirangkul sama orang, kemudian kita menjauh dari orang yang merangkul kita, dirangkul lagi sama dia, lalu kita menjauh pelan-pelan, menjauh, ya sekali, 2 kali, 3 kali, yang berkali-kali si perangkul akan mengatakan, ya udah terserah ente, ana udah ajak ente, ana udah rangkul ente, tapi ente menghindar dari ana. Fa'al ma syi'ta, lakukan apa yang kau mau lakukan. Ya, lakukanlah apa yang kau ingin lakukan. Muyak lama-lama orangnya, yang merangkul ini lama-lama muyak juga, capek, mau dirangkul nggak mau. Beda dengan Allah Ta'ala, tidak seperti itu dengan kita. Walaupun kita menjauh dari Allah, menghindar darinya, ya, sadar tidak sadar kita menghindarinya, menjauh dari kemuliaannya, tetap suatu saat nanti Allah akan merangkul dengan caranya, sehingga engkau akan ingat kembali kepadanya. Dengan itu caranya engkau akan memanggil namanya lagi, kau akan sebut lagi namanya. Dengan caranya engkau akan memanggil, menyebut, memohon, merintih lagi kepadanya. Ya, beda gambaran yang kedua. Ya, kalau sesama makhluk tadi, udah bego amat, terserah ente mau kemana. Ya, lakukan apa yang ente mau lakukan. Ana udah berupaya, ana udah usaha sebaik mungkin, ana udah coba, tapi engkau tidak mau, ya udah serah, silakan. Ya kan seperti itu. Tapi tidak Allah. Ya. Selagi ada titik iman sekecil apapun di dalam hati kita kepadanya, dan sejauh apa kita menjauhkan diri kita dan hati kita darinya, tetap engkau akan dipanggil samanya. Artinya akan diketuk kau punya imannya, tapi dengan caranya. Ya. Manusia lalai dengan kesibukan dunianya, dengan aktivitas kesehariannya, sampai-sampai dia tidak ingat kepada yang mendatangkan rezeki untuknya. Lalu terlalu lama ini orang berjalan, ya, ulahnya dia sendiri, akhirnya dikasih Allah sakit, dikasih Allah rasa sakit pada jasadnya, tubuhnya. Dibawalah ke dokter,
Dibawa ke dokter, lalu diperiksa, dicek ini, diestimasi semua, pokoknya dikira-kira. Bilang dokter, Pak, kayaknya ini Bapak terkena kanker. Allah, terkena kanker. Kira-kira yang pertama disebut sama yang kena divonis ini siapa? Ya. Coba kita pakai akal sehat aja. Ini dia udah berlalu lama meninggalkan Allah dengan kesibukannya, dunianya, usahanya, kerjaan, aktivitas semua dia lakukan, sampai-sampai Allah yang memberikan rizki, yang memberikan jalan usahanya, yang membukakan kemudahan untuk usaha, dilupakan sama dia. Apa Allah diam begitu saja? Enggak. Allah sayang sama ini orang. Ya. Allah rindu sama ini orang. Ya. Dulu aja sebelum itu dia dapatkan, dia merintih di hadapanku, kata Allah. Dia minta kepadaku, dia memohon, meneteskan air mata. Ketika aku bukakan jalan untuknya, dia lupakan aku, kata Allah. Marah Allah dengan itu? Enggak. Tapi diingatkan sama Allah. Diingatkan sama Allah. Dikasih sakit yang berujung nama Allah yang disebut sama yang sakit ini tadi. Pasti itu, ya. Atau pihak medis mengatakan ini obatnya nggak ada di Tarakan. Ini obatnya nggak ada di Tarakan, adanya di kota-kota besar, Surabaya, Jakarta, Medan dan lain sebagainya. Itu peralatannya komplit, rumah sakit sono di Tarakan belum ada. Ya. Yang sakit bakal panggil siapa? Siapa yang disebut nama yang sakit? Nama Allah. Ya. Entah dia berjuang atau dia pasrah. Udah, aku pasrah sama Allah. Itu kalau dia pasrah. Ya. Kalau dia berjuang, tetap dia akan bawa Allah. Ya Allah mudahkan. Ya Allah berikan jalan keluar untuk penyakit, kesembuhan untukku. Tetap nama Allah dipanggil, padahal dia sudah melupakan Allah. Nah, ini bedanya antara kita dengan makhluk dengan Khalik. Ya. Di situ letak perbedaan. Ya. Maka Imam Ghazali Allah mengatakan dalam hadis qudsi, engkau ingin aku bersamamu, maka jangan kau lupakan aku. Kalian pengen aku selalu senantiasa bersamamu, jangan kau tinggalkan aku, jangan menjauh dari aku, selalu ingat aku, kata Allah. Ya. Jangan ingatnya sedikit, lupanya banyak. Ya, maksudnya lupa banyak dengan kesibukan. Ya. Lah kalau seperti itu udah terang, udah jelas, ya. Kalau fenomena yang saat ini kita dapatkan apa? Semua yang bertentangan dengan yang diinginkan sama Allah dan Rasulnya Muhammad. Semua itu bertentangan. Biar apa? Biar kita jauh dari Allah. Biar kita ini jauh dari Rasulnya Muhammad. Biar kita ini jauh dari syariatnya. Orang kafir itu dikatakan bodoh, tapi saking bodohnya dia cerdas. Itu orang kafir yang tidak beriman kepada Allah dan Nabi. Ya. Pertama, sisi bodohnya bagaimana? Mereka menganggap di dunia ini kekal. Kita yang beriman tidak. Ya. Kita yang beriman tidak seperti cara sudut pandang mereka. Yang kedua, mereka ingin menguasai dunia. Kalau orang beriman tidak. Kita orang beriman ingin menguasai akhirat. Nah, itu sudah sudut pandang yang tidak sama lagi. Kalau seandainya jalannya Anda, saya, tidak apa-apa, enak. Silakan. Tapi mereka itu seperti yang Allah katakan dalam Al-Quran, tidak saja pada sesama mereka menginginkan orang
yang beriman kepada Allah itu nuntut kepada mereka, ngikut sama mereka. Dan seperti yang Allah juga firmankan dalam Al-Quran, yang paling besar kebencian kepada umat Islam selain orang Nasrani adalah orang Yahudi. Paling besar rasa bencinya sama umat Islam. Islam ini aturan yang dibawa sama Allah, ya. Cahaya yang terang benderang ini yang dibawa sama Allah melalui Nabi. Islam ini, keberadaan Islam ini di tengah-tengah kehidupan masyarakat itu seperti malam tapi terang, apalagi siang. Malamnya itu seperti siang. Ketika Allah dan Rasul, artinya hukum Allah, syariat Allah di situ ada, sunnahnya Nabinya di situ ada, malamnya itu seperti terang. Lailuha kanahariha. Malamnya seperti siang. Nah, mereka tidak suka itu. Ya. Mereka itu tidak suka dengan cara yang didatangkan Allah, cara yang didatangkan sama Nabi. Maka mereka berpikir bagaimana caranya. Ya. Akhirnya mereka mendapatkannya. Ini orang yang tidak beriman, orang kufar ini, dia akhirnya mendapatkan caranya. Apa caranya? Jauhkan mereka dari Tuhannya dan Nabinya. Jauhkan orang-orang yang beriman tuh, kaum muslimin, dari Tuhannya dan Nabinya. Maka gampang kita untuk mengecohnya, membodohinya. Gampang aja kata mereka. Jadi bodohnya mereka itu cerdas. Masa kita orang yang beriman, cerdasnya kita ini bodoh? Ya. Bicara masa depan, ya. Ditanamkan di otak pikiran kita ini tentang masa yang akan datang. Akan datang bagaimana kalau seandainya itu habis, dunia yang kita berada di tengahnya ini habis. Yang kita hidup saat ini bakal kita tinggal, mana masa depannya? Tidak terkecuali dunia ini, ya, cuma ladang aja, jalannya aja, jalan menuju untuk masa depan. Betul, ini tempatnya nih. Karena kita orang beriman tidak berpikir selamanya di sini. Jadi kita orang yang beriman jangan mau. Mereka tahu caranya untuk menjauhkan kita, menghancurkan orang yang beriman, umat Islam itu. Jauhkan dia dari kekasihnya Muhammad, jauhkan mereka dari Tuhannya Allah, jauhkan mereka daripada sunnah dan syariat Nabi yang dibawa oleh utusan Allah yang mereka imani, maksudnya yang kita imani. Jauhkan itu. Enak kita ngatur mereka, enak kita membinasakan mereka, enak kita menaklukkan mereka. Ya. Mulai dari sisi kebudayaan, adat istiadat, kebiasaan sehari-hari, mesti ngikut mereka. Mesti ngikut mereka. Dapat mereka sudah. Dapat mereka sudah. Coba lihat muslimat kita yang mestinya menutup aurat, mereka buka. Ya. Kalau itu muslimat menjadikan Allah selalu bersamanya, dia tidak akan melakukan itu. Kenapa? Dia tahu hukum membuka aurat itu haram. Ya, tidak bakal dia lakukan. Kenapa? Karena sedikit-sedikit dari hati muslimat, istri dan anak-anak gadis kita udah dijauhin Allah, dijauhin Nabi Muhammadnya. Ya, dikikis pelan-pelan hukum-hukum dan syariat yang dibawa Nabi Muhammad di dalam benak istri dan anak kita. Ini dari sisi perempuan. Ya, sehingga mereka keluar pakai jilbab, baju tetap aja ketat, payudara kelihatan, bentuk badan kelihatan. Adakah Allah di hati mereka saat mereka menggunakan itu, saya tanya?
Kalau di hati mereka ada Allah dan Rasul, demi Allah tidak bakal dipakai itu pakaian yang diajarkan sama orang-orang yang tidak beriman. Tidak bakal diikutin sama mereka. Kenapa? Saat dia mengikuti yang dibawa oleh orang-orang yang tidak beriman, berarti tidak ada Allah pada dirinya, tidak ada Nabi Muhammad pada dirinya. Sedangkan Allah firmankan dalam hadits qudsi, ana jalisun ma'aman dzakarani, aku ada ketika mereka ingat kepadaku. Berarti kalau tidak kita ingat kepada Allah, ya, di situ celah iblis masuk bermain, di situ celah musuh-musuh Allah mempengaruhi. Ya, jadi kita ini diserang dari dua sisi. Sisi yang tampak manusianya, ya, minal jinnati wan nas. Sisi yang tidak kelihatan, yaitulah iblis dan pengikut-pengikutnya. Ya, kita diserang dari dua sisi. Yang bisa melindungi dari setiap sisi manapun, mau dari depan belakang, atas belakang, atas bawah, samping kanan, samping kiri, tidak ada. Semua kecuali satu, ya, yang tidak berpisah denganmu, ya, dalam keadaan diammu, berpergianmu, tidurmu, sadarmu, ya, bahkan hidupmu, matimu, dia tidak satu aja yang bisa melindungi. Allah, dia Allah. Baik, dari sisi perempuan udah kita dapetin, ya, kecerdasan yang bodoh yang didapatkan oleh orang yang bertuhankan Allah dan Nabi Muhammad. Mungkin itu ada pada istri dan anak kita. Coba ente perhatikan cara mereka berpakaian. Istrimu saat keluar dari rumah, coba perhatikan. Anak gadismu saat keluar dari rumah, coba kau lihat cara berpakaian mereka. Ya, karena kita tahu, nah sudah. Berarti kitanya juga cerdas tapi bodoh. Ya, kitanya juga cerdas tapi kitanya bodoh. Kita tahu itu salah tapi kita biarin. Nah, kalau terjadi apa-apa ya sama anak gadis kita, baru deh hebohnya keluar, ngamuk-ngamuk dia. Ya, ngamuk-ngamuk dia. Siapa yang melakukan ini? Dia harus bertanggung jawab. Kenapa tidak kau mulai tanggung jawab dari dirimu, wahai orang tua? Nah, seperti itu. Jadi dikikis, harus jauh kita sama Allah dan Nabi Muhammad. Ya. Nah, kalau yang terjadi saat ini bagaimana? Ya, dijauhkan dengan yang namanya mereka buat sendiri. Ya, yang namanya mereka sendiri yang buat. Corona lah namanya, apalah lagi nanti, banyak varian-variannya. Kau merasakan enggak ini adalah sesuatu, ada apa namanya, kita orang yang berakal sehat, yang beriman kepada Allah, kita ini pelan-pelan dijauhkan dari hukum Allah. Enggakah kita sadar seperti itu? Dari syariat Allah aja, dari yang dibawa oleh Nabi, adakah Nabi mengatakan dalam sisi ibadah, renggangkan soft kalian, jaraknya semeter? Ada Nabi seperti itu? Ada Allah mengajar seperti itu? La wallah. Itu varian mereka, itu cara mereka. Nanti mungkin kalau kita tidak ngeh, kalau kita tidak pinter dalam berpikir, ya, teruslah jauh dari Allah dan Nabi-Nya, ya, kau akan dapetin mungkin masjid sebesar ini cuma diisi 4 atau 5 orang aja. Satu wajib pojok sana, tengah sini, pojok sana, pojok sana. Sekarang jarak 1 meter. Ya, nggak tahu nanti zaman kita punya anak cucu kita 2 meter, 3 meter, udah dijauhkan, direnggangkan. Ya. Yang ente ketakutan apa? Tertular penyakit, tertular ini dan itu. Mereka yang buat. Ya, tidak ada musibah yang terjadi kecuali dengan izin Allah. Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Ma asaba min musibatin. Allah tidak katakan min musibatun. Walau Allah firmankan min musibatan. Min musibatin. Ya, dalam bahasa Arab musibatin itu kalimat mubalaghah. Ya. Kasroten di bawah itu, 2 garis di bawah, musibatin itu kalimat mubalaghah. Tahu makna mubalaghah? Tidak pandang bulu. Tua, muda, kecil,
dengan izin Allah itu musibah kena. Tapi kalau tidak dengan izin Allah tidak akan kena. Ya. Sekarang lagi digembosin lagi nih, Tarakan kayaknya bakal darurat oksigen. Tarakan bakal darurat oksigen nih, seperti daerah-daerah yang udah nih, ya. Mulai kau dihantuin kepala. Ya. Kecerdasanmu dengan terhadap Al-Quran ini dikikis sama mereka. Jauhkan mereka dari Allah Tuhannya, jauhkan mereka dari nabinya Muhammad. Gampang kita untuk menaklukkan mereka. Darurat oksigen. Kurang besar apa Allah ciptakan bumi ini yang tidak ada anti oksigen, walau Allah minta dibayar. Ada Allah minta ente duit, beli oksigen, bayar oksigen yang kuberikan. Ya Allah. Tapi kalau ente beli tabung kan, ente harus siapin duit. Kalau keluar itu daripada pola pikir mereka yang mempengaruhi mungkin orang-orang yang beriman ikut terpengaruh, ya. Mereka akan datangkan sekian tabung oksigen, ya, dan yang punya duit dapat, yang kagak punya duit nggak dapat. Yang sakit dibawa ke rumah sakit. Wah, mereka mengira bahwasanya rumah sakit itu tempat sembuh. Ya. Kemana kita dari Al-Quran? Fa idza maridtu fa huwa. Siapa huwa? Allah. Kalau aku sakit, kata Nabi Musa, fa huwa. Bukan rumah sakit, bukan obat, bukan oksigen, bukan antibiotik, bukan yang kau konsumsi. Itu asbab. Ada kalanya Allah mendatangkan sesuatu tanpa sebab, karena dia punya hak secara total. Ya. Tidak akan Allah mendatangkan kebaikan melalui tangan orang kafir. Ingat baik-baik. Itu tidak ada rumusnya. Allah mendatangkan kebaikan melalui tangan orang yang tidak beriman. Tidak. Kalau mereka mendatangkan kebaikan, tidak kita terpisah-pisah. Soft kita dalam sholat, bahkan diterapkan tutup masjid. Lantas kau kira dengan menutup masjid akan terangkat bencana ini, musibah ini, bala, wabah, penyakit. Yang ada tambah jadi. Karena memang mereka tahu kuncinya satu, jauhin dari Tuhannya Allah, jauhin dari Nabi Muhammad, lupakan di hati mereka dan otak mereka Allah dan Nabi Muhammad. Itu tujuannya, ikhwani. Afik, sadar, pahami. Ya. Kita ini punya akal. Ini akal ini anugerah yang besar dari Allah. Gak ada jualannya tuh akal. Gak ada. Ya. Entah tahun berapa, ratus tahun yang silam, ya, peneliti dari mereka orang yang tidak beriman, orang-orang kafir ini menyamar masuk ke kota Madinah, menggali tanah cuma untuk ngambil jasad Nabi Muhammad. Apa yang mau diinginkan dia daripada jasad Nabi Muhammad? Akalnya Rasulullah pengen diambil, mau diteliti sama dia. Kok bisa Muhammad dalam jangka waktu 23 tahun saja dia, ya, ajaran yang dibawa sama dia itu menyebar se-dunia. Ini ada apa di otaknya Muhammad? Kita gali, kita curi caranya, curi jasadnya. Sekarang makam Nabi Muhammad itu dicor beton berapa sampai ke dalam itu dengan kejadian wage terjadi. Yang punya ulah orang yang tidak beriman. Jadi akal ini luar biasa Allah berikan anugerah terbesar. Ya. Tapi kalau dihadapkan dengan Al-Quran, Al-Quran di depan, jangan akal di depan. Kalau engkau akalmu di depan, kau tendang tuh Al-Quran. Adakah jaminan yang lebih hebat dari Al-Quran? Nah, untuk siapa? Untuk kita ahlul iman, untuk kita orang yang beriman. Ya. Kalau mereka tidak beriman, manalah mereka percaya dengan itu. Tapi kita yang beriman, masa kita tidak meyakini apa yang kita imani? Ya.
Kalau sakit Allah yang mendatangkan aku kesembuhan, bukan rumah sakit, wala obat, wala dokter. Kok sekarang di rumah sakit aja kacau balau, orang takut ke rumah sakit. Kan begitu. Ini rumah sakit, nih rumah sakit nih. Ya ada rumah sakit. Ente mau ngobatin hati ente di sini tempatnya. Ya. Apa bahasa kita? Apa bahasa umum kita sebut masjid apa? Rumah apa? Rumah apa? Baitullah. Di atas bumi ini mana rumah Allah di atas bumi? Ada masjid. Ente masuk ke rumah Allah, ente minta kepada Allah, sungguh-sungguh dengan permintaanmu. Ya. Wallah, salah satu di antara kita yang hadir ini sungguh-sungguh dalam meminta kepada Allah, maka imbas berkahnya mendapatkan semua. Ya. Tapi terlalu jauh mungkin kita sama Allah. Ya. Terlalu kita jaga jarak, jaga image kita dengan Allah di hati. Ya. Jadi bukan kesalahan Allah, kita yang salah. Ya. Maka pinter-pinter kita jadi orang yang beriman. Ana jalisun man dzakarani, aku ini bersama mereka yang ingat kepadaku, kata Allah, bukan yang lupa kepadaku. Kalau engkau lupakan aku lupakan kau, kata Allah. Tapi nanti kutegur lagi biar kau ingat. Ya. Kutegur lagi kau dengan corona. Kutegur lagi kau dengan virus. Kutegur lagi kau dengan penyakit. Loh kok tambah jauh? Kok malah menjauh? Mestinya kita mendekat, bukan menjauh. Ya. Mestinya kita mendekat. Qala ta'ala, dalam hadis qudsi yang lain Allah berfirman, Ana inda dhannik abdi, wahai hambaku, ana inda dhannuk, aku sebagaimana prasangkamu. Kalian berprasangka kepada Allah seperti apa? Seperti itulah Allah kepadamu. Ya. Ini kalau prasangka, baru prasangka loh ya. Gimana kedudukan orang yang yakin? Kan namanya sangka itu persentasenya belum 100% dengan keyakinan, betul? Ada ragu. Ragu itu kan 50-50. Ada one itu menduga prasangka. Ya, 75-25, 80-20. Amal yakin, kalau yakin itu 100%. Dan Allah dalam hadis qudsi mengatakan, ana inda dhannuk, aku sebagaimana prasangka kalian. Lalu bagaimana dengan orang yang yakin dengannya? Kalau ente berprasangka baik dengan Allah, maka hasilnya baik. Ya. Apalagi kalau ente yakin. Yakin terhadap apa? Semua. Apa saja semua, nggak ada kecuali. Yang berkaitan dengan Allah semua tanpa pengecualian, baik atau tidak baik, buruk atau bagus, disukai atau tidak disukai oleh manusia, oleh nafsunya. Itu semua Allah yang telah menetapkan. Bagaimana prasangkamu kepadanya? Apa yang kau dapatkan daripada terhadap Allah dari apa yang Dia datangkan? Wabah ini kalau seandainya yang didatangkan Allah melalui wabah ini prasangka kita kepada Allah menjauh, maka itulah nanti dapatnya. Sampai kapan? Sampai tidak ada batas waktu. Sampai kau betul-betul kembali lagi. Sampai orang iman betul-betul, orang-orang beriman kembali dan yakin. Kalau tidak seperti itu, camkan nih ucapan saya, sampai kapanpun. Sampai kapanpun. Sampai kapan kita mau buruk sangka sama orang gara-gara ini musibah yang terjadi ini?
Ngobrol 1-2 meter, yang diajak ngobrol batuk bersin, kau menghindar dan kau mengira yang tidak sampai. Kapan? Atau mungkin itu terjadi sama ibu dan bapakmu, sampai kapan? Atau anakmu, sampai kapan? Sampai kita betul-betul kembali kepada Allah dengan keyakinan. Dengan keyakinan. Gak usah dengarkan berita-berita yang membuat engkau ini jauh dari Allah. Di hadapanmu ini ada berita Al-Quran. Ya lelebul, orang yang berakal. Ente sibuk dengan koran, dengan majalah, dengan medsos dan lain sebagainya. Apa info terkini? Bagaimana kasus-kasus yang terjadi? Apa ini, apa itu? Lah berita yang pasti. Tuh banyak loh. Oh, itu berita pasti semua tuh. Etalase tuh. Itu berita pasti tuh. Pernahkah kita aktif dengan berita yang pasti dari Lauhil Mahfuz tuh? Ya. Dengan yang tidak pasti kau perhatikan, kau ikuti perkembangannya, kau ikuti. Dengan yang pasti kau tinggalkan. Begitukah cara berpikir kita orang yang beriman kepadanya? La wallah, jangan. Ya, jangan. Yang ngomongan saya, sekarang 1 meter nih di batas-batas ini. Ya. Besok 2 meter nanti dibuatnya kita 2 meter sama orang yang tidak beriman. Ya jifanlan. Ya. Tidakkah Nabi mengatakan rapatkan shaf, luruskan barisan? Ya. Itu yang diperintahkan Nabi. Oh, tidak suka orang yang tidak beriman, renggangkan shafnya, jauhkan mereka. Jauhkan mereka dari syariat yang dibawa oleh Nabinya Muhammad. Pelan-pelan, tapi dikikis. Ya. Kalau sungguh-sungguh kita terhadap apa yang didatangkan Allah dan ditukan Nabi, dan kita menyadari, memahami kalau ini adalah manipulasi belaka, tidak bakal terjadi di setiap tempat yang di situ ada orang beriman. Ya. Gak usah bicara masalah mati. Mati bagi orang yang beriman itu perjumpaan dengan Allah. Kenapa kita menghindar dari kematian kalau itu sudah ditetapkan? Apa yang kita takutkan dengan kematian kalau memang sudah ketetapannya datang? Yang mesti kita takutkan, kalau aku di dalam kesempatan ini tidak ada perbekalan. Gitu. Ya. Yang aku takutkan kalau aku meninggal dunia, aku dalam keadaan memutus silatul arham. Yang aku takutkan kalau aku meninggal dunia, aku statusnya masih menjadi anak durhaka, sedangkan orang tuaku atau salah satunya masih hidup. Yang aku takutkan kalau aku meninggal, kalau hak-hak Allah tidak aku berikan secara maksimal. Ini yang mesti kita takutin. Kalau perkara mati sendiri, tidak bakal ada yang bisa menghindar. Mau dengan sebab atau tidak dengan sebab, mau dengan penyakit atau dengan sehat. Ada orang tidur baring-baring meninggal, sehat afiat. Ada orang yang sekarat panjang umur. Ya. Udah capek kita dengan hal-hal seperti ini. Ya. Jadi solusi bagaimana? Kun ma'i, kata Allah. Jadikan hatimu denganku selalu. Jadikan kalian bersama aku, kata Allah, dimanapun kalian. Gak usah mikirkan yang lain, jadikan sama aku. Aku yang melindungi kalian, aku yang memberikan kalian semua yang kalian inginkan. Aku yang menghindarkan dari hal yang tidak kalian, tapi jadikan diri kalian dengan aku. Ana jalisun ma'aman dzakarani. Mati kita sama Allah, hidup kita dia ada sama kita, sadar tidur kita selalu ingat sama Allah. Kagak ada kerjaan, di rumah nunggu ngantuk mata, pegang tasbih berzikir. Dilatih yang seperti itu. Ya. Banyakkan waktu megang HP dari pegang tasbih. Banyakkan sibuk dengan medsosnya daripada kalamul haq, wahyu Allah. Ya. Diubah yang seperti itu.
Karena memang seperti itu cara untuk orang-orang yang tidak beriman, orang-orang kafir al-fujjar, menjauhkan kita dari Allah dan Rasul Muhammad. Selama hatimu sedih karena tak mampu menunaikan kewajiban agamamu, maka dia senantiasa menyertaimu. Ya, anam indal munkasirati qulubuhum min ajli. Munkasir ini artinya patah. Artinya patah hati, sedih hati kita bukan karena cinta dan lain sebagainya, bukan, tapi patah hati kita, sedih hati kita karena belum sampai maksimal di dalam beribadah kepada Allah. Akhirnya kita tuh sedih gitu nah, ya, sedih kita melihat orang bisa tahajud bangun malam, aku belum bisa, nah sedih kita. Dan Allah bersama hati orang tersebut. Ya. Kesedihan itu menyertai Allah dengan si pemilik hati sedih ini, karena dia merasa tidak bisa maksimal di dalam mendekatkan hati kepada Allah, dan itu mesti kita tangisi, mesti kita sedih ketika kita tidak memaksimalkan hati kita ini dalam upaya beribadah mendekatkan diri kepada Allah, itu belum maksimal. Itu yang kita mesti sedihkan. Ya, diri kita seperti itu yang mesti kita kasihani. Bukan dalam urusan dunia kita sedih, proyek gagal, usaha gagal, tujuan tidak didapatkan, usaha tidak ada yang pembeli, tidak menguntungkan, lantas kita sedih dengan hal tersebut. La wallah, yang mesti engkau sedihkan ketika tidak adanya maksimal di dalam mendekatkan hati kepada Allah. Tuh, ketika itu terjadi, maka Allah bersama hati orang tersebut. Semoga Allah memuliakan kita, memberikan pemahaman kepada kita. Ingat, ya, walan tarda angkal yahuda wan nasara hatta tattabi'a ladahum. Tidak bakal pernah ridho orang-orang Yahudi wala Nasrani terhadap kita orang yang beriman sampai kita ngikut mereka dengan cara mereka. Ya, kalau belum kita ngikut kepada mereka, tidak bakal mereka tidur tenang. Masya Allah, tidak bakal tidur tenang mereka, kecuali kita orang yang beriman kepada Allah dan Rasul ngikuti mereka. Jangan ikutin arahan mereka, ikutin arahan Nabi kita Muhammad. Ya, kalau mereka mengatakan renggangkan shaf, jauh-jauh dari satu sama lain, Nabi mengatakan rapatkan shaf, luruskan barisan. Ikuti Nabi, ikuti Nabi, dan jadikan diri kita, hati kita senantiasa bersama Allah dan Nabi. Tidak ada yang bisa merusak orang yang selalu bergandengan dengan Allah dan Nabi. Yakinkan itu dalam hatimu. Ya. Yakinkan itu dalam hatimu. Ketika kamu mendapatkan cobaan apapun yang tidak kita ingin, qul alhamdulillah, katakan alhamdulillah. Ya. Semua datang dari Allah dan kepada Allah kembali. Ya. Ketika ada jenazah yang kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi, pahamkah kita makna yang kita ucapkan? Inna lillah dari Allah, wa inna ilallah, dan kepadanya kembali. Dia yang mendatangkan, kembali lagi kepadanya. Maka jadikan selalu kepada Allah. Ya, sambung kita punya hati dengan Allah. Semoga Allah memberkahi dan memberikan makna pemahaman di dalam hati kita, ya, sehingga tidak menjadi umat Nabi Muhammad terpecah belah dan jauh dari Allah dan sunnah Nabinya Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan Allah jaga keluarga kita, jaga anak istri kita, insya Allah diberikan senantiasa kekuatan, kesehatan untuk tubuh kita, mendekatkan ibadah kita kepada Allah, mendekatkan hati kita kepada Allah, menjauhkan dari semua yang menjauhkan hati kita dari Allah, insya Allah, dari perkara dunia. Amin ya rabbal alamin. Ala mana wa salafun salihin ala mana wa rijalus salihin jami'a syamil adafi al kulli syar ya limatan kulli khair bisil fatilah hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim
آمين. بحق الفاتحة افتح لنا أبواب الخير، جعلنا من أهل الخير يا من وفق أهل الخير بالخير وعينهم على يوفق أهل الخير وعيننا عليه. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. يا رسول الله يا نبي، لك شفاعة